Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Gede-gede. Amma ba'du. Kecamatan gede-gede. Ya Muhammad Salim, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Mendapatkan pahala yang besar dan banyak dunia lebih pada terutama pahala dan ketemu silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Amin ya Allah rabbal alamin. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, bahkan wajib ain, artinya perorangan. Pokoknya siapa yang ngaji, alhamdulillah insya Allah dapat pahala. Yang tidak ngaji, alhamdulillah berdosa. Maka dari itu, mari kita kembali kaji kitab. Yang pertama, ya halaman 7 ya. Ulang ingetin bab keutamaan ilmu dan ulama. Bahkan kalau al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa manfaatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua ya. Wa nazruka, dan melihat kamu ila wajhil alimi, ke mukanya orang alim. Khairun, itu lebih baik maka bagimu min alfi farosin, daripada 1000 kuda. Tasaddaqta, yang telah kamu sedekahkan, biha, dengan 1000 kuda itu, fisabilillahi ta'ala, di dalam perang sabilillahi ta'ala. Wassalamuka, dan memberi salam kamu, alal alimi, kepada orang alim. Khairun, itu lebih baik laka, bagimu, min ibadati alfi sanatin, daripada ibadat 1000 tahun. Hadis masih sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. khususnya kepada sahabat Ibnu Mas'ud dan khususnya kepada kita selaku umatnya. Di antaranya bagaimana Nabi sabdakan, wa nazruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah ta'ala. Jadi melihatnya kamu, kita ya, pada wajahnya orang alim itu lebih baik daripada 1000 kuda yang disedekahkan di jalan Allah, pastinya untuk perang dalam membela agama Allah. Nah, pengertian melihat di sini bukan asal melihat saja, tapi harus disertai dengan rasa
rasa mahabbah atau cinta ya. Jangan malah sentimen. Memang ada gitu. Iya. Orang yang memandang orang alim itu sentimen, bahkan benci, ada ya. Seperti dia merasa keganggu, terutama rasa ahli maksiat. Ya, banyak buktinya kan? Iya, pasti. Bila ya. Jadi kita mah harus disertai rasa mahabbah, cinta yang betul-betul dari hati sanubari. Nah, pengertian wajah orang alim di sini adalah orang yang berilmu agama dan pastinya diamalkan. Ada itu al-alimin al-amilin gitu ya. Jadi, orang-orang yang berilmu agama, yang musara, tapi yang diamalkan. Nah itu ternyata, dan ini bukan hanya guru kita ya, siapa aja pokoknya mah seorang alim ya, apalagi guru kita mah ya. Nah ternyata itu lebih baik daripada 1000 kuda yang disedekahkan di jalan Allah untuk membela agama Allah. Jadi dengan kata lain ini kudanya kuda perang. Ini perlu diketahui, ini kuda perang ini Kuda odong-odong yang suka lewat. jauh. Nah, Kan kuda. Kuda perang itu kan harus besar, harus gede. Iya. Itu hasil survei kuda yang suka balap tuh ya, kuda balap ya. Itu rupanya bukannya jutaan, bukan ratusan juta, miliaran, ratusan Pak. Jadi paling murah tuh ya, itu kalau juta mah 21 juta, kalau dirupiahkan itu 279 miliar. Ini paling murah. Satu sapi tuh satu Kuda. itu. Dengan buka showroom gitu. Nah terus kalau yang paling mahal itu seharga 7 juta dolar ya, 70 juta dolar ya, kalau dinominalkan rupiah kurang lebih 930 miliar. Satu juta ya. Hiji eta. Iya, hiji. Boro-boro kita ya. Iya, punya juga walam ya, sayang ya. Nah, jadi memang agama mah dibela ini bukan aja dengan nyawa ya, tapi juga dengan jiwa, dengan harta. Ya, makanya kan ada di surat As-Saff ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wallahu a'lam bimuradi. Hai orang-orang yang beriman, apakah mau aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih? Pastinya sih kan neraka. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada sahabat. Ya pasti siapa sih nggak mau ya. Nah ternyata caranya supaya bisa perniagaan yang selamat dari siksa yang pedih ini nih. Sebab yang namanya perniagaan itu ada yang umpamanya menimbulkan bencana ya, yang kesananya itu memasukkan neraka, naudzubillah, itulah perniagaan yang pastinya melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau nyata-nyata maksiat lagi melalaikan aja. Goblok. Iya, goblok. Itu udah bahaya ya. Makanya nih kalau pengen perniagaan yang betul-betul udah dijamin ini mah bisa menyelamatkan dari sisa yang pedih, inilah ya. Satu, tu'minuna billahi.
iman kepada Allah dengan konsekuensinya. Jadi bukan sekedar percaya bahwa adanya Allah ya, tapi konsekuensinya bagaimana. Makanya kita kaji sifat-sifat 20 tuh ya. Ketika nanti kita tahu tentang sifat wujudnya Allah, ini begitu. Nah kita selaku hambanya gimana sih gitu ya. Terus kidam, pengertiannya begini begitu. Nah kita selaku hamba Allah bagaimana gitu, dan seterusnya. Itu luar biasa ya. Dan yang kedua, iman kepada Rasulnya, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang ini mah udah mesti sepaket. Kalau orang itu beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Rasulullah, nggak diterima ya. Sebaliknya, iman kepada Rasulullah, nggak iman kepada Allah, nggak diterima juga. Jadi harus sepaket. Bahkan ketika perintah taat juga ketika ati Allah wa ati Rasul ya, itu diulang tuh. Tapi ketika ulil amri minkum nggak ada artinya, sebab kalau ulil amri mah bisa jadi nggak benar ya. Kalau Rasul udah pasti benar, karena diantara sifat yang wajib adalah sidik kan. Jadi itu mustahil, makanya itu udah tahu lah gitu ya, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahilnya, yang jaiznya ya, sama dengan tadi sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah ya. Nah, wajib dia. Terus yang ketiganya, waktu jahiduna, dan jihad. Ya, jihad di sini karena di jalan Allah ya, karena di sini dengan bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dan nyawa, ya berarti jihadnya jihad fisik ya. Ini memang udah nyata-nyata, umpamanya udah ada panggilan. Tapi kalau memang antara umat Islam jangan itu mah ya, nggak boleh. Kalau masih ada umat Islam ini mah jelas-jelasan seperti zaman Rasulullah SAW ya, ataupun nanti umpamanya nanti udah jelas ada seruan gitu. Nah, itu kewajiban dengan harta dan nyawa ya. Nah, itu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kalau tahu ya, yang demikian itu lebih baik bagi kamu kalau tahu tuh. Memang kenapa bisa dikatakan lebih baik? Padahal mah itu udah jelas pengorbanan harta ya, pengorbanan nyawa ya, karena keuntungannya di samping tadi perniagaan yang selamat daripada siksa yang pedih, ternyata ya firlakum, yang keduanya ya Allah mengampuni lakum bagi kamu dzunubakum, dosa-dosa. Terus yang ketiganya wa yudkhilkum, Allah masukkan kalian jannatin, kepada surga-surga. Nah di sini kenapa dikatakan surga? Sebab surga itu banyak. Yang mana pasti ya simbol keindahan, simbol kenyamanan, simbol daripada keasrian. Tajri min tahtil anhar, itu berjalan di bawah surga itu sungai-sungai. Makanya waktu Nabi Sulaiman ya mengundang Ratu Bilqis, itu sengaja bikin taman. Iya, airnya ada di bawah, sampai ada ikan, sampai waktu itu Raja Bilqis sampai mengangkat dirinya kan ya, ceritanya gitu. Itu luar biasa. Tapi kita juga ada sekarang udah ya, kita nih ada di tempat seakan-akan kita ada di dalam laut. Nah, buat bilang raksasa itu ya, ada. Ya bahkan wa masakin atau ibatan ya, tempat-tempat tinggal yang baik. Karena di sono mah bahan-bahan itu nggak kayak kita. Kalau kita batu bata sekian puluh tahun, ya pasti rusak ya. Sono udah permainan, di surga udah serba kekal gitu ya. Terus pastinya pijanati naim, di surga Aden, di pijanati Aden ya, di surga Aden. Nah itulah zalikal fawzul azim ya, suatu kemenangan yang agung. Bahkan nih ada lagi yang lebih penting, yang lebih menggembirakan dari semua itu apa?
wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lainnya kamu sangat mencintai hal itu, yaitu nasrun, pertolongan, minallahi dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Jadi kalau memang yakin mah pasti ya. Dan memang biasanya diuji dulu, makanya di zaman Rasul juga enggak langsung setiap perang menang enggak. Ya, sampai ada kata-kata mana pertolongan Allah ya, mata nasrullah. Jadi kudu ada perjuangan dulu. Kan ada kata peribahasa kita, berakit-akit dulu ya, menang ketepian kan gitu kan. Nah, jadi yang namanya jihad itu dengan harta dan nyawa ya. Makanya kalau kita perhatikan nih, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sedekah pertamanya ya, Abu Bakar Siddiq itu kurang lebih 60 dirham ya, 66.000 dirham. Dirham itu mata uang emas ya, kurang lebih. Nah begitu Sayyidina Umar infak lagi buat perang separuhnya, sedangkan Sayyidina Umar waktu itu lagi sedang jayanya gitu ya. Itu Sayyidina Abu Bakar nggak mau kalah, orang dulu begitu tuh. Jadi kalau diimpak nih, padahal udah gede nih ya, ada yang nyanyiin itu pengen lebih gede lagi. Kalau orang dulu mah ya kesadaran tinggi, karena itu tadi tuh perniagaan yang nggak bakal semenyesatkan, justru menyelamatkan gitu ya. Sistem lelang Gitu ya. Nah itu ya, sampai itu sampai apa yang kau tinggalkan Global insani. ya, karena kan tadi Sayyidina Umar itu kan separuh hartanya ya diinfakkan di jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar mah tadinya mau semua, ini nggak tanggung-tanggung. Makanya begitu ditanya apa yang kau tinggalkan, ya pokoknya mah saya mah udah meninggalkan Rasulullah juga gitu ya. Jadi tidak kaum istilahnya kalau bersama Rasulullah mah gitu sengsara gitu. Nah banyaklah para sahabat ya yang betul-betul infak di jalan Allah karena memang kesadarannya, keyakinannya sudah tinggi. Tuh, nah kita mah kanak-kanak kan ya, kaluan lah masalah nyawa mah udah zaman sekarang mah tahu sendiri pan orang, karena hubu dunia itu udah takut aja. Ya harta juga karena dihantui oleh perasaan takut ini akhirnya kikir gitu. Alhamdulillah. Nah, tapi ternyata tadi dengan kita memandang wajah orang alim, asal tadi dengan rasa cinta mahabbah, bukan karena sentimen apalagi kebenciannya. Ingat orang alimnya yang berilmu agama dan diamalkan itu ternyata lebih baik daripada sedekah 1000 kuda perang gitu ya. Luar biasa. Tapi jangan mentang-mentang itu udah ngaji ada yang minta sedekah. Saya mah udah sedekahnya lebih besar dari itu. Udah perang. Jangan. Di mana udah lihat kiai. Kebaikan lah, sebanyak apapun jangan diingetin lah pokoknya. Baik. Kalau keburukan terus kecil apapun ingetin. Tujuannya supaya nggak mengandalkan. Kenapa? Kalau kebaikannya sebanyak apapun kita lupain supaya nggak mengandalkan amal yang dikerjakan. Tapi kalau keburukan sedikit apapun kita harus diingetin. Tujuannya supaya kita jangan sembarangan lagi berbuat. Ya kita makan sebaliknya ya. Kalau giliran keburukan, waduh banyak juga lupa. Nah giliran kebaikan sedikit juga diingetin, diomongin, ya. Padahal mah jangankan sedikit, banyak juga kalau ketika diungkit-ungkit, ya itu angus 1 kilo sodakotikum bil mani wal adza, itu kan ada ayatnya. Baik. Nah terus ya kan kalau kita ngaji mah pasti ngelihat ya bagi orang alim ya. Nah kemudian sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud khususnya dan umumnya kepada kita adalah wassalamuka alal alimi khairun laka min ibadati alpasana. Jadi uluk salamnya kita nih
ke orang alim tadi sekali lagi ya, orang yang berilmu agama yang diamalkan ini bukan salam aja, termasuk juga jawab salam. Ya kan kalau ngaji mah ataupun ada acara-acara kan suka dia suluk salam ya, jawab tuh, itu termasuk diantaranya masuk. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi bukan wabarakatuh. aja uluk salam tapi nggak jawab juga ya, apalagi sengaja mah datang gitu ya, silaturahmi ke kiai kan tadi bisa pertama uluk salam ya, terus belum bisa melihat gitu ya soalnya, apalagi Usman juga bisa ngaji ngambil hikmahnya gitu. Yang gitu. Nah itu ternyata ya lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Umur ibadah ya, umur juga belum nyampe. sekarang nggak ada ya sampai 1000 tahun. Oh. 100 tahun juga udah susah udah ya. Seandainya ada 100 tahun juga belum tentu dipakai ibadah ya. 3 turunan. Iya. Orang ono. 7 turunan. Iya. Nggak nyampe juga. Kayaknya sebenarnya. 100.000. Kali 100 tahun. Ternyata tuh dengan uluk salam ya itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Tapi jangan ayo aja uluk salam, ada kiai datang uluk salam, sholat maka enggak nggak ibadah, karena udah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun nih. Jangan ya, bahkan jangankan kepada orang alim, ketika uluk salam itu sampai sejabatan tangan ya orang biasa aja, insya Allah dosa-dosa kita itu pada gugur ya. Amin. Salaman ya, selawat, salam, selamat, selawat. Nah, bagaimana nih kalau saya uluk salam tapi dicuekin? Kan karena ada gitu ya. Ya mungkin dia karena masih menyimpan dendam. Ya, cuekin. Jangan kita ambil hati, udah itu saja kita mah. Tunjukkan gitu, jangan dia begitu. Kebakalan assalamualaikum. Jadi sama gilanya itu mah. Terusnya. Karena ternyata ketika kita uluk salam kepada orang yang setiman kepada kita pasti kan nggak dijawab ya. Itu dijawabnya lebih baik daripada seandainya dia nggak jawab. Siapa yang nggak jawab? Malaikat. Jadi kalau kita banyak salam pada orang nggak dijawab sama dia, ya karena dia masih menyimpan kebencian ya. Nah itu ternyata tanpa kita sadari itu uluk salam kita dijawab oleh malaikat yang pastinya dijawab. Jadi nggak ada yang sia-sia ya. Nanti kalau emang kita salah mah udah jangan gengsi-gengsi ya untuk minta maaf, fair aja gitu. Ya bahkan benar juga, sebab imbasnya ketika terjadi permusuhan ataupun pemutusan hubungan antara muslim lebih daripada 3 hari ya, itu kan haram. Dan amal-amalnya juga nggak diterima lagi, sayang kan? Jadi di sini bukan aja yang salah, yang benar gak sama. Jangan bahasanya pokoknya mau gue mau bener nggak bakalan minta maaf duluan kalau belum minta maaf. Jangan. Apalagi tadi ketika minta maaf gak diterima, aduh sayang kali. Ya, jadi itulah ya di antaranya sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Ibnu Mas'ud secara khusus dan umumnya kepada kita, yang mudah-mudahan manfaat. Amin. Wallahu a'lam.